Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'an. Pertama-tama marilah kita terus panjatkan puji dan syukur atas karunia serta rahmat dan nikmat-nikmat yang begitu banyak yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sehingga kembali pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini, kita dikumpulkan oleh Allah dengan tujuan yang sangat-sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita pula, hadirin sekalian, mampu menggerakkan hati kita, kemudian menggerakkan jiwa kita untuk kemudian bersimpuh dan beribadah, berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu hadirin sekalian, menjadi tujuan daripada kehidupan kita di dunia adalah sekedar beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins. Kata Allah dalam Al-Qur'an, Quran surah Az-Zariyat, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali semata-mata hadirin sekalian untuk kita menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tujuan daripada kita hidup di dunia. Meskipun hadirin sekalian, tentu ada aspek-aspek daripada kehidupan kita yang juga perlu kita perhatikan untuk menjadikan kehidupan kita kehidupan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mencari rezeki dan kemudian mengamalkan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam hadirin sekalian senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan agama Islam. Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala minadz-dzulumati ilan nur, yang kemudian mengeluarkan kita dari alam kejahiliaan, dari alam yang penuh dengan kezaliman, dari alam yang penuh dengan kegelapan, menuju alam yang penuh dengan cahaya Islam, dan menuju alam yang penuh dengan kedamaian dan ketenangan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian tak lupa pula keluarga-keluarga beliau, istri-istri beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tentu punya andil yang begitu besar. Salah satu di antara istri beliau adalah Khadijah, seorang wanita yang sangat mulia, yang kemudian dengan segala kekayaan yang dimilikinya diberikan di jalan Allah Subhanahu wa taala, dihikmahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, dikorbankan segala-galanya di jalan Allah hanya untuk kemudian membantu Rasulullah dalam menjalankan dakwah beliau ketika belum ada yang kemudian mampu membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tentu korban yang dilakukan oleh istri beliau ataupun keluarga-keluarga beliau, sepupu-sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat terdekat beliau, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Waqqas, dan sahabat-sahabat yang lainnya yang juga tidak kalah penting peran mereka dalam membantu Rasulullah untuk kemudian menjayakan Islam sampai kemudian Islam hingga saat ini masih kita mampu rasakan keimanan dan ketakwaan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali pada malam hari ini Allah mempertemukan kita dalam salah satu taman daripada taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu majelis ilmu
yang tentu di dalamnya penuh dengan hikmah dan tentu di dalamnya penuh dengan kedamaian serta ketenangan dalam kehidupan kita. Karena itu telah menjadi janji daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nazalat alaihimus sakinah, pada orang-orang yang bermajelis ilmu. Paling minimal timbul dalam hati mereka dan timbul dalam benak jiwa mereka ketenangan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kedamaian jiwa mereka senantiasa mengingat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada nikmat yang paling besar yang diberikan kepada kita hadirin sekalian kecuali nikmat yang kita senantiasa berzikir dan senantiasa mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh hadirin sekalian, Rasulullah menyebutkan barang siapa yang kemudian meninggal dunia dalam keadaan kemudian berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia akan termasuk daripada golongan orang-orang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surganya. Sebaliknya hadirin sekalian, nauzubillahi min zalik, jika kemudian waktu-waktu yang kita gunakan ini ternyata kemudian kita pakai untuk hal-hal yang melalaikan, untuk hal-hal yang kemudian tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh kemudian kita tidak pernah tahu ajal itu akan menjemput kita, kapan ajal itu akan menghampiri kita. Dan ketika ajal itu telah sampai, kemudian kita dalam keadaan melaksanakan amalan-amalan buruk, melakukan amalan-amalan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sepantasnya lah orang-orang itu akan dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam tempat yang sangat buruk. Bi'sal masir, tempat yang sesungguhnya tidak ada yang menginginkan tempat tersebut, yaitu neraka yang di dalamnya penuh dengan api yang sangat membakar dan menyala-nyala. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi syukur kita kepada nikmat itu adalah bagaimana kita menggunakan nikmat itu untuk ibadah. Kita tidak akan dikatakan sebagai orang yang bersyukur dan bersabar di atas kenikmatan kalau nikmat itu hadirin sekalian sekedar kita rasakan, kekuatan yang kita miliki itu tidak akan memberikan manfaat bagi kita kalau hanya dirasakan, kalau hanya dipamerkan, kalau hanya ingin diperlihatkan kepada orang lain. Tetapi kekuatan itu akan menjadi kekuatan yang bermanfaat bagi kita bukan hanya di dunia, tetapi juga ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian nikmat-nikmat itu kita gunakan untuk bersimpuh dan hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini insyaallah kita akan sedikit membahas terkait dengan tragedi-tragedi yang belum lama ini kemudian banyak terjadi, begitu di wilayah kita di negara Indonesia ataupun juga saudara-saudara kita yang juga mengalami musibah dan penindasan yang sangat luar biasa, saudara-saudara kita yang berada di negara Palestina, negara yang dimana wilayah itu banyak sekali turun wahyu. Tempat itulah yang kemudian menjadi tempat paling banyaknya para nabi dan para rasul diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempat itulah disebutkan oleh Rasulullah sebagai tempat yang para ulama-ulama lahir daripada wilayah-wilayah tersebut. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita memahami hadirin sekalian bahwasanya di antara tempat-tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Masjidil Haram. Kemudian disebutkan dalam Al-Qur'an juga adalah Masjidil Aqsa. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Maha suci Allah Subhanahu wa taala asra bi 'abdihi, terhadap hambanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melakukan perjalanan lailan, dalam kurun waktu 1 malam hadirin sekalian, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, linuriyahu min ayatina innahu was-samiul alim. Yang kemudian hadirin sekalian, tempat itu kata Allah Subhanahu wa taala, barakna haulahu, diberkahi sekitarnya. Artinya hadirin sekalian, ketika suatu tempat diberkahi Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang berada di wilayah tersebut adalah orang-orang yang betul-betul diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh ketika suatu wilayah telah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apapun yang diinginkan tentu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Demikian Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang makna keberkahan, ya. Bahwasanya keberkahan itu hadirin sekalian adalah kebahagiaan, adalah ketenangan, ya. Kesempurnaan yang diberikan kepada kita, kemudian dengan kenikmatan yang diberikan itu hadirin sekalian kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Sebaliknya hadirin sekalian, meskipun sedikit, meskipun kecil bagi kita nikmat itu, maka akan dijadikan sebagai nikmat yang penuh dengan keberkahan. Ketika nikmat itu kemudian ya kita manfaatkan dengan baik, ya kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan, dan keberkahan daripada nikmat itu adalah tandanya adalah kebermanfaatan bagi orang-orang yang mendapatkan kenikmatan tersebut, tentu dari diri-diri kita pribadi. Sebaliknya hadirin sekalian, tidak akan pernah disebut sebagai keberkahan meskipun kenikmatan yang kita miliki ya, penuh dengan keberkahan. Meskipun apa yang kita miliki ya, sangat melimpah dan sangat begitu banyak. Tetapi ternyata keberkahan yang begitu banyak, kenikmatan yang begitu berlimpah yang kita miliki dan kita dapatkan itu, sedikit pun ternyata tidak memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, kita tidak ingin ya, memberikan itu kepada orang lain. Maka tentu hadirin sekalian, ini adalah ya, bukanlah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun dengan jumlah yang begitu banyak. Tetapi ini adalah bentuk azab dan istidraj yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka tentunya kita perlu berhati-hati hadirin sekalian. Jika begitu banyak harta yang kita miliki, tetapi kemudian tidak terketuk dan tidak terbesit dalam hati kita untuk bisa mengeluarkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa memberikan harta kita kepada orang-orang yang sangat-sangat membutuhkan, maka nauzubillahi min zalik, kita akan termasuk golongan orang-orang yang sebenarnya tidak diberikan ya berkah oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun banyak yang kita miliki. Dan ya sebaliknya itu adalah azab. Ya, azab yang mungkin tidak diberikan secara langsung. Ya, dan kita pahami hadirin sekalian, azab itu, azabun alim disebutkan itu adalah bukan ya sejatinya adalah ya musibah, ya siksaan dan lain sebagainya. Ya, jadi azab itu hadirin sekalian ya punya makna lain. Ya, artinya ketika kita diberikan begitu banyak nikmat, ya begitu diberikan banyak harta dan lain sebagainya, keluarga, anak-anak, ya, tapi ternyata semuanya itu melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu kemudian membuat kita merasa ya lebih daripada orang lain, ya, lebih hebat dan lebih pintar dibandingkan orang lain. Maka nauzubillahi min zalik, itu adalah tanda-tanda bahwasanya keberkahan itu tidak akan diberikan kepada kita meskipun begitu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sebaliknya itu adalah disebut dengan istidraj. Istidraj itu hadirin sekalian, banyak diberikan harta kepada kita, melimpah, turun berkah kepada kita setiap saatnya. Ya, turun nikmat kepada kita setiap saatnya. Tetapi ya sekali lagi nikmat itu tidak mau diberikan kepada orang lain dan hanya ditimbun untuk dirinya sendiri. Itulah yang disebut dengan azab atau istidraj yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah ya. Baik itu dalam ya penjelasan dari Al-Qur'an maupun sunnah-sunnah Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam. Ya, kembali lagi hadirin sekalian, kita perlu paham ya bahwasanya keberkahan itu ya banyak kemudian macam-macam dan jenis-jenis yang disebutkan baik itu dalam Al-Qur'an dan sunnah. Adapun keberkahan secara mutlak ya itu disebutkan dalam Al-Qur'an seperti Masjidil Haram dan seperti Masjidil Aqsa. Ya, Masjid Nabawi, ya itulah 3 tempat, 3 lokasi yang memang betul-betul dilimpahkan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala.